Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah safiyihi wa habibi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal hikmah wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kepahaman ilmu, berupa ilmu yang bermanfaat, berupa hikmah dan berupa kecerdasan akal bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam terakhir di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, kita dapat kembali duduk di majlis ilmu di Masjid Al-Amin yang kita cintai dalam rangka semata-mata niat di dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan kewajiban thalabul ilmi yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yang pahalanya thalabul ilmi ini jauh lebih besar daripada pahala sholat, jauh lebih besar daripada pahala puasa, jauh lebih besar daripada pahala ibadah haji, jauh lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah. Maka beruntunglah orang yang oleh Allah diberikan pertolongan sehingga dapat duduk hadir di majlis ilmu. Itulah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah hidupnya akan menjadi baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi Akang sore sempat nge-share Habib Hanif ya. Awas hati-hati tuh kalau udah mulai lek-lekan ngaji tuh. Kan? Jangan-jangan bukan kita yang nggak mau ngaji, Allah yang nggak mau kita ngaji. Nauzubillah min. Nah kalau Allah menghendaki kita untuk tidak ngaji, itu bahaya itu. Bahaya. Bisa-bisa suloti mah itu. Nauzubillah min dzalik. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau, diantaranya dengan melaksanakan perintah-perintah beliau. Dan salah satu di antara perintah beliau bersabda dalam hadis, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya carilah ilmu oleh kalian, kata beliau, minal mahdi dari semenjak lahir berada dalam buayan, ilal lahdi sampai masuk liang lahat, sampai masuk liang kubur, sampai mati. Jadi memang agama ini tidak ada batas. Sampai kapan? Ya sampai mati. Sampai mati. Jadi nggak ada batas waktu. Kalau istilah dalam Badan Pendidikan Dunia yang bernama UNESCO kan Badan Pendidikan Dunia ya. Kalau WHO Badan Kesehatan Dunia. Nah UNESCO Badan Pendidikan Dunia mengatakan long life education, jadi pendidikan sepanjang masa, pendidikan seumur hidup. Itu yang notabene orang-orang yang duduk di UNESCO orang-orang kafir, orang-orang yang nggak beriman kepada Rasul. Tetap dalam hal mencari ilmu mah beliau mengatakan cari ilmu sepanjang masa, apalagi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita ingin mendapatkan kecil
kecintaan dari beliau. Pokoknya siapapun kalau sudah mendapatkan kecintaan beliau itu dijamin masuk surga. Yakin dijamin masuk surga. Istilahnya beginilah. Walaupun umpama ada seseorang lah, katakanlah oleh Allah dikasih umur 70 tahun. Umurnya yang 70 tahun tersebut dia habiskan hanya untuk berbuat maksiat, hanya untuk berbuat munkarat, hanya untuk berbuat dosa, menumpuk dosa dalam hidupnya, dan sedikit pun tidak pernah berbuat kebaikan. Luar biasa kan? Luar biasa apanya ya? Luar biasa bejatnya, berarti kan? Gobloknya dikasih 70 tahun dihabiskan hanya untuk maksiat, sedikit pun tidak berbuat kebaikan. Jangankan sholat, jangankan ngaji, katakanlah senyum sama orang juga nggak pernah. Luar biasa kan? Umpama ya, umpama aja umpama. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti itulah. Ya. Kemudian di saat dia menjelang ajal, dia menyesal, bertaubat, mengharap ampunan dosa dari Allah, dan mengharap syafaat Rasulullah. Lalu di hari kiamat Rasulullah memberikan syafaatnya. Itu bisa, walaupun dosa seperti itu, kalau Rasulullah memberikan syafaat, bisa selamat dari api neraka, bisa masuk surga. Nah, yang dilihat oleh Allah bukan dianya, Rasulullahnya. Karena Rasulullah kekasih Allah. Ini jangan dianggap remeh syafaat Rasulullah itu. Sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di hari kiamat, syafaat. Makanya beruntung ya kalau kita mendapatkan kecintaan dari beliau, dijamin masuk surga. Apalagi orang yang ahli ibadah, itu bicara pahitnya lah. Contoh pahitnya seperti itu. Baik, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini. Ini kalau tidak salah rudal pertemuan yang kelima ya. Kelima ya, ingat nggak? Kelima ya. Ya, pertemuan pertama membahas tentang rukun Islam. Pertemuan kedua membahas tentang rukun iman. Pertemuan ketiga membahas tentang makna la ilaha illallah. Pertemuan yang keempat membahas tentang ciri-ciri balik. Nah, sekarang yang kelima akan membahas tentang aurat dulu, aurat. Ya, kita mengikuti susunan pasal yang ada dalam Safinatun Najah. Nah, jadi pasal yang kelima yang ada dalam kitab Safinatun Najah adalah pasal menerangkan tentang aurat. Aurat. Nanti kita bahas pengertian aurat itu apa. Kemudian hukumnya bagi orang Islam menutup aurat itu apa. Hukumnya bagi orang Islam memperlihatkan aurat tubuhnya itu apa dan apa akibatnya. Kemudian aurat dibagi berapa? Apakah aurat wanita merdeka dengan aurat wanita hamba saya sama batasannya? Nah, akan kita bahas malam ini. Baik, sebelum kita membahas ilmu yang ada dalam kitab Safinatun Najah, kita buka, kita awali pengajian rudal rutinan pemuda al-amin. Pemuda al-amin sebenarnya banyak ya. Kalau malam ini datang semua kayaknya penuh ya. Baik, kita awali dengan pembacaan umum kitab Suratul Fatihah dan yang bacaan sholawat. Yang pahalanya dari bacaan surah Al-Fatihah dan dari bacaan sholawat kita hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua, baik orang tua kita dari diri kita sendiri atau dari istri kita ya, mertua namanya, kakek nenek kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, terkhusus untuk putra akang almarhum Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin, juga untuk guru-guru kita dan saudara-saudara kita. Semoga mereka selama berada di alam kubur
sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan diselamatkan dari azab kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita yang membacanya semoga oleh Allah, juga keluarga kita semoga oleh Allah selalu disehatkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk dengan barokah Fatihah dan sholawat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal qawnu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali alil qawni unsun wa sururun qad tajaddan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Aqrabu ya halal masani fahajarul yumni garrad wastadi'u bijamalin faqafil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Walal busra bisadin mustamirin laisa yang fad haitsu tina aqtaan jabal fakhral mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kullu hamdin jalla ya surahul ada idhabana biwujud
Al-Mustafa Al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban janda Husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban janda Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban ya ilahi, marhaban marhaban jud wa balligh kullama qasad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban.
langsung saja tanpa berbasa-basi, khawatir nasi basi, main nasi man. Baik, di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan al-auratu arba'un. Al-auratu bermula aurat. Jadi menyebutnya yang benar bukan orang, tapi aurat. Nah, kita kan biasa menyebutnya orat. Jadi pengen singkat, pengen mudah menyebutnya. Jadi orat. Padahal kalau sebutan yang sesuai dengan tulisan adalah aurat, bukan orat. Orat kalau T-nya diganti dengan E, orai. Al-auratu bermurah aurat. Tapi kalau diwakafkan oleh karena ini taknya ta marbutoh, maka harus berbunyi ha, aurat. Seperti al-qari'atu, kalau diwakafkan jadi al-qari'ah. Mal-qari'atu, mal-qari'ah. Ini sama, tanya ta marbutoh, al-aurat itu. Jadi aurat itu yang lebih benar bacaannya. Jadi aurat itu arbaun, ada 4 bagian. Jadi di dalam agama Islam, di dalam ilmu fikih, menurut para ulama ahli fikih, baik para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi, yang disebut ulama Hanafiyah, maupun para ulama yang bermadzhab Imam Malik, yang disebut ulama Malikiyah, maupun para ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang disebut ulama Syafi'iyah, maupun para ulama yang bermadzhab Imam Hambali, yang disebut ulama Hambaliyah. Jadi ulama di dunia ini terbagi 4 kelompok. Ada ulama Hanafiyah, ada ulama Malikiyah, ada ulama Syafi'iyah, ada ulama Hambaliyah. Kalau ulama Hanafiyah berarti para ulama yang mengikuti mazhab Imam Hanafi. Kalau ulama Malikiyah berarti para ulama yang mengikuti mazhab Imam Malik. Kalau ulama Syafi'iyah berarti para ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Seperti kita di Indonesia kebanyakan mayoritas bermadzhab Imam Syafi'i. Di Asia Tenggara lah, seperti di Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, Filipina, kebanyakan itu bermadzhab Imam Syafi'i. Kalau para ulama yang mengikuti mazhab Imam Hambali disebut ulama Hambaliyah. Nah, seluruh para ulama, baik ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah, atau ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwa aurat atau aurat, cek kurang orat, itu dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama, auratur rajuli mutlaqan. Ini yang pertama, auratur rajuli mutlaqan. Auratur rajuli mutlaqan. Artinya aurat laki-laki secara mutlak. Ini bagian pertama nih. Tolong diingat-ingat tuh. Bagian pertama adalah aurat laki-laki mutlak. Aurat laki-laki mutlak. Mutlak. Kalau mau kasih taunya kokolah kan mutlak. Karena tau huruf kokolah. Kemudian wal amatu bis sholah. Dan yang kedua, aurat amat di dalam sholat. Yang dimaksud amat di sini bukan mamat,
Dosa yang banget saya ngerokok tapi batuk ah. Nah, jadi yang dimaksud amat di sini seorang hamba wanita perempuan, hamba saya wanita perempuan, namanya amat. Jangan pakai amat rahmatullah. Atau budak perempuan. Dulu kan zaman Rasulullah itu ada yang disebut budak. Budak laki-laki, budak perempuan. Nah, budak laki-laki namanya abid. Kalau budak perempuan namanya amat. Ya. Seperti Bilal bin Rabah. Itu seorang budak, seorang hamba sahaya yang paling pertama kali secara langsung diperintahkan Rasulullah untuk mengumandangkan azan setelah turun perintah sholat. Itu Bilal itu budak. Makanya dari kalangan kaum budak yang paling pertama kali masuk Islam itu Bilal bin Rabah. Kalau dari kalangan anak muda Sayyidina Ali yang pertama kali masuk Islam. Kalau dari kalangan perempuan Siti Khadijatul Kubra. Kalau dari kalangan orang tua Abu Bakar Siddiq. Udah orang Sayyidina Ali. Bencong, nggak tahu bencong. Bencong mah makhluk gratis. Makhluk gratis. Kemudian yang ketiga wa auratul hurrati fi sholat. Jadi tadi pertama aurat laki-laki mutlak, yang kedua aurat budak perempuan di dalam sholat, amat atau budak perempuan di dalam sholat. Yang ketiga wa auratul hurrati fi sholat, aurat wanita merdeka di dalam sholat. Ketiga nih, tolong diingat-ingat ya, jangan sampai lupa lagi nih. Kalau bisa yang sudah diajarkan kita udah paham itu, jangan sampai lupa lagi. Pertama aurat laki-laki merdeka, mutlak. Yang pertama aurat laki-laki mutlak. Yang kedua amat atau budak perempuan di dalam sholat. Yang ketiga budak perempuan, bukan budak, wanita merdeka di dalam sholat. Aurat wanita merdeka di dalam sholat, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat wa auratul qurrati wal amati indal ajanibi. Yang keempat aurat wanita merdeka dan wanita budak atau wanita hamba saya ketika berjumpa atau bertemu dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Itu yang keempat. Nah ini empatnya beda auratnya, batasan auratnya beda. Coba sebelum dibahas satu persatu nih, nanti aurat laki-laki mutlak batas auratnya dari mana ke mana. Nanti yang kedua aurat budak perempuan di dalam sholat. Nanti batas auratnya dari mana ke mana. Yang ketiga aurat wanita merdeka di dalam sholat. Batas auratnya dari mana ke mana. Dan yang keempat aurat wanita merdeka dan wanita budak merdeka dan budak aurat wanita merdeka dan budak, aurat wanita merdeka dan budak itu ketika bertemu dengan laki-laki lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging, yang tidak senasab. Itu batasan auratnya beda. Nah sebelum dibahas satu persatu, nah untuk mengaktualisasikan atau menghangatkan kopi yang sudah tiis,
Diminum dulu kopinya. Mudah-mudahan barokah nang ngarokok bagus cager ya. Menggane. Wah, cager batuk lagi. Nah, coba sebelum dibahas satu persatu ini, berarti ada 4 bahasan ya. Ada 4 bahasan. Cuma sebelum dibahas satu persatu, lebih detail untuk mengaktualisasikan, untuk menghangatkan daya ingat kita supaya nggak lupa lagi terhadap materi yang sudah sampaikan. Jadi aurat menurut ilmu fikih dibagi berapa macam materi? 4. Ya, yang pertama aurat siapa? Laki-laki mutlak. Ya, yang pertama aurat laki-laki mutlak. Yang kedua wanita dan wanita yang dalam sholat. ya, budak wanita di dalam sholat. Budak wanita disebut amat. Budak wanita di dalam sholat. Yang ketiga aurat siapa? Aurat wanita di dalam sholat. Aurat wanita merdeka di dalam sholat. Yang keempat Aurat wanita merdeka dan budak. Wanita budak ketika bertemu berjumpa dengan laki-laki lain yang bukan mahram atau yang tidak sedarah daging. Nah ini apa mau dibahas sekarang 4-4-nya atau dipending dulu? Jadi pembahasan satu persatunya nanti malam Kamis depan, tuh. Atau satu aja kita bahas? Satu aja? Satu aja. Hah? Udah diksasi ya tuh. Masih ada waktu nggak? Jam berapa ini? 10 lewat Jam berapa? 15. 10 lewat 16. Tadi mulai jam berapa? Saya mulai jam berapa tapi? Setengah 10. Setengah 10. Baru setengah jam lewat dikit ya. Biasa kita kan jam berapa biasanya? Yang udah-udah. 12. Emang kuat gitu. Insyaallah. Mau mabok ilmu. Kayak otak. Kayak otak ilmu nah. Keluar aurat. Ini anak muda yang lainnya kayaknya kecapean kali ya? Kecapean kayaknya habis lebaran. Merdeka. Seharusnya tali tambah semangat. Bab ngerti godlok kayak spread. Baik, yang pertama kita bahas auratul rajuli mutlaqon. Aurat laki-laki secara mutlak. Nah, batasan aurat laki-laki secara mutlak adalah ma baina surrati wa rukbah. Ma baina surrati wa rukbah. Sesuatu di antara pusar. Surah itu pusar, bujal, warubah, rubah itu lutut. Nah, jadi aurat laki-laki secara mutlak atau secara universal, secara global itu auratnya ada di antara pusar dan lutut. Jadi kalau pusar udah ketutup, lutut sudah ketutup, berarti aurat sudah tertutup. Selebihnya itu ke aurat, walaupun dilihat oleh perempuan lain yang bukan mahram, nggak haram, nggak dosa. Gitu. Bahkan umpama ada seseorang nih, jadi memang orang tersebut memang keadaannya sangat amat fakir lah, sangat amat melarat lah. Kalau zaman Rasul namanya Abu Sa'labah Al-Hatim.
Abu Sa'labah Al-Hatib ini seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah punya istri, sudah berkeluarga, tapi hidupnya sangat miskin papa. Pokoknya kalau kata lagu dangdut dan Hamdika ya kalau nggak salah ya, jadi manusia termiskin di dunia. Tidur sendiri. Kan dua. Oh itu mah Salabah. Paling mah lagu Akta Hamdika. Kita nyara bunyinya. Nah kita kembali ke Abu Salabah. Miskin. Saking miskinnya punya sarung cuma satu. Pak. Zaman sekarang kalau ada orang punya sarung cuma satu berarti benar-benar miskinnya. Orang malam itu kan bermain ke kopi gratis, pokoknya amu. Berkata dari Pak Deti, oh menang amu tuh. Mau dibayar 70.000 bayar, kayak bisa. Cepet. Nah, jadi oleh karena Abu Sa'labah Al-Hatib ini punya sarung cuma satu. Jadi kalau Abu Sa'labah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah sama Rasulullah, istrinya di rumah telanjang. Nah, istrinya di rumah nunggu Abu Sa'labah pulang untuk melaksanakan sholat istrinya. Jadi dia kalau mau sholat nunggu dulu. Makanya Abu Sa'labah nggak pernah ikut wiridan. Karena ingat istrinya dulu ketelanjangan kayak dirisan. Istrinya belum sholat. Nah berarti lamun di alami antara wiridan, jangan-jangan istrinya ketelanjang di mana? Takut udah sholat balik ke sini. Dia telanjang ada kawan. Anak, ayo agra mulai. Allahu Akbar. Nah, Abu Sa'labah makanya setiap selesai sholat langsung pulang, nggak pernah ikut wiridan, karena inget istrinya satu belum sholat, dua tertalanjang. Pulang langsung diserahkan sama istrinya, ganti istrinya sholat, Abu Sa'labahnya telanjang. Saking miskinnya, tapi luar biasa ibadahnya. Abu Sa'labah selama bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, dalam kefakiran, nggak pernah tertinggal sholat berjamaah. Luar biasa. Abu Sa'labah diuji oleh Allah dengan kemiskinan, lulus. Semakin dekat kepada Allah. Ketika diuji dengan kemiskinan, Abu Sa'labah lulus. Semakin dekat ibadah kepada Allah. Nah, Abu Sa'labah. Nah, Abu Sa'labah berarti sholat baik Abu Sa'labah maupun istrinya, berarti sholat cuma pakai sarung doang, hanya bisa menutup sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut, udah sholatnya. Kalau jika pakai sarung bisa kia, tidak nyali, tinggali. Namun hamba saya sah, tapi oleh karena memang nggak punya kain lain untuk menutup, ya udah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ikmalu ala makanatikum." Beramalah kamu, beribadahlah kamu sesuai kemampuan kamu. Yang mampunya segitu. Jadi Allah itu nggak berat. Tinggal naik itu udah. Tapi kalau pakaian ada mah, pernah ada masa mah ngali susu. Sama yang soalnya kita dagang susu. Jadi cerita Abu Sa'labah saking miskin. Tapi sayang sungguh sayang, Abu Sa'labah ketika diuji dengan kekayaan malah gagal terus, malah meninggalkan ibadah. Awas hati-hati, harta itu hati-hati, jadi fitnah harta. Orang ketika miskin ibadahnya lancar, tapi ketika kaya malah jauh dari Allah. Nah berarti kekayaannya nggak berkah. Kalau kekayaannya menjauhkan dirinya dari ibadah kepada Allah, berarti kekayaan seperti ini akan nyeret dia ke neraka nanti di akhirat. Nauzubillah min. Buat apa harta kalau nggak berkah? Baik, nah jadi itu aurat laki-laki secara mutlak, ma baina surrah wa rukbah. Batasan auratnya itu
adalah sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi kalau pusarnya udah ketutup sama kain, demikian pula lututnya udah tertutup sama kain, itu udah tertutup auratnya. Sholatnya sok. Misal akang sholat dialamin cuma pakai sarung atau pakai anduk, tapi anduknya agak gede gitu kan, agak lebar kan, sehingga anduk tersebut yang akan pakai menutup pusar dan menutup lutut, sholat sah. Cuma nggak ada masa menghadap Allah pakai anduk. Ada yang harapan kabukuh mani pakai dasi. Rapi banget tak ini cuma orang baru. Ada yang harapan pacaman aura rapi pakai batik. Wah, hasil ini. Emang mulia sah pacaman dengan Allah. Nah, jauh tuh muliaan Allah. Secara fikih sah karena sudah menutup aurat, tapi nggak ada pada Tuhannya. Nah itu yang pertama, aurat laki-laki batasannya adalah sesuatu di antara pusar dan lutut. Nah kalau sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut sudah tertutup, berarti itu sudah menutup aurat. Selebihnya yang terlihat itu berarti halal, nggak dosa kelihatannya. Itu bagi laki-laki secara umum. Pengertian aurat menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini ulama besar. Imam Syafi'i beliau hafal Quran 30 juz itu di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Sudah hafal Quran 6.666 ayat. Sudah hafal Quran 114 surat. Sudah hafal Quran 1.025.000 huruf. Sudah hafal Quran 437 kalimat. Berikut isi kandungannya, paham. Itu Imam Syafi'i di usia 7 tahun. Sekarang kita usia udah berapa tahun? Ada 20 tahun lebih. Sudah hafal Quran berapa juz nih? Boro-boro. Maca inna kal sartilu ayat dia salah wae pokok wae. Begitu jadi imam deh. Allahu Akbar. Keren. Keren temenku jadi imam. Maca Fatihah mah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dikawal dol. Setelah Fatihah rakaat pertama baca Al-Kautsar. Al-Kautsar kan surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Dari 114 surat yang terpendek Al-Kautsar cuma 3 ayat. Dan Al-Kautsar ini adalah surat yang di dalamnya nggak ada huruf mim, nggak terdapat huruf apalagi jagoan gitu. Nah setelah Fatihah dia baca ini, baca Fatihah si Atok nih, baca setelah Fatihah ini si Atok baca Al-Kautsar, jadi imam keren banget ya. Ayo ngantar yang hujan terjadi. Pede banget. Inna a'toina kal kautsar. Cek padahal lancar euy. Mausholli li rabbika wanhar. Hebat lancar. Berbaik lu poho mana? Si Atok poho. Inna kita bakal terlalu ke tukang di lantai kita sabar. Innalillahi guys. Daripada lila terlalu ke innalillahi kayak pada gogok saja. Jatuh ke lain daripada gogok kayak di lantai ya. Sejujurnya lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bangun bubar. Imamnya baik. Allah Akbar. Imam Syafi'i itu hafal Quran, ulama besar. Kata Imam Syafi'i begini, al-auratu ma wajaba satruhu wa harama nadruhu. Nah ini perkataan Imam Syafi'i. Jadi yang disebut aurat itu adalah ma wajaba satruhu,
wa haroma najruhu, sesuatu yang wajib ditutupnya. Ini nutupan lagi wajib, lamun dibukakan haram dosa. Sesuatu yang wajib ditutupnya dan haram sesuatu tersebut diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram, yang tidak saudara daging. Contoh, misal nih wanita lain memperlihatkan rambutnya kepada kita, sementara antara dia dengan kita bukan mahram, tidak saudara daging. Kita melihat rambutnya haram dan yang tersebut yang terlihat oleh kita juga haram. Dua-duanya dosa. Makanya dalam Al-Quran Allah mewajibkan wanita-wanita muslimah harus pakai jilbab, karena rambut itu aurat. Wanita yang suka memperlihatkan auratnya nanti di neraka dibakar, posisi kepala di bawah, kaki di atas, jadi kakinya diikat, digantung, dibuka neraka, diulur, digoreng, diangkat deh, pokoknya ngeri deh. Ngeri siksa wanita yang memperlihatkan aurat. Ngeri itu ada keterangan dari kitab. Ngeri pokoknya. Nauzubillah min. Nah, salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat yang ketiga adalah satur aurat, menutup aurat. Jadi kalau kita sholat ingin sah, baik sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib maupun sholat sunnah. Kalau sholat kita ingin sah, maka kita wajib memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Kalau syarat-syarat sahnya sholat dipenuhi, insya Allah sholatnya pun sah. Tapi kalau salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat diabaikan atau ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka dapat dipastikan secara hukum sholatnya pun tidak sah. Nah, syarat-syarat sahnya sholat itu ada 5. Yang ketiganya adalah satrul aurati. Orang yang sholat wajib menutup aurat. Kalau kita sholat memperlihatkan aurat, sholatnya nggak sah sebanyak apapun, percuma sia-sia. Misal sholat dari telanjang, terus gitu si Abdul Gobak udang deh, kalur ke handap, eta ke sholat apa ke warna aksi. Tapi malaikat tengik, ada catatnya bingung, kita 3 gitu mau catat dia. Gimana itu? Lain coba kesot bagaimana itu? Wajib orang sholat wajib menutup aurat. Cuma tadi aurat dibagi 4. 1 aurat laki-laki secara mutlak, 2 aurat budak perempuan di dalam sholat, yang 3 wanita merdeka di dalam sholat, yang 4 wanita merdeka dan budak wanita merdeka dan budak wanita budak wanita budak wanita merdeka dan budak wanita ya, ketika bertemu dengan yang bukan mahram, dengan laki-laki lain yang bukan mahram atau yang tidak saudara daging. Baiklah, untuk sementara pelajaran kita tadi kita malam cukuplah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bebas. Ya, barangkali ada yang mau bertanya boleh. Sebelum ditutup. Di luar konteksnya. Enggak masalah, enggak bahasa. Tafadhol ya. Apa itu mazhab? Mazhab ya. Apa itu mazhab? Baik. Secara bahasa sama istilah. Iya. Baik.
secara etimologi, secara logo, secara bahasa, kata madhab itu diambil dari fi'il madi, dari kata kerja, dari peb yang berbunyi dhahaba. Ini hurufnya jal, hamzah, ba. Dhahaba. Dhahaba itu kalau secara bahasa diartikan pergi. Pergi itu berarti perjalanan. Jadi madhab itu adalah perjalanan para ulama dalam mengisbat, menetapkan hukum-hukum agama yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi perjalanan para ulama yang berkompeten di bidang ilmu agama dalam menetapkan hukum agama yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kan disebut madhab. Nah, madhab yang diakui di dunia cuma 4, nggak kurang nggak lebih, sampai hari kiamat 4, nggak kurang nggak lebih, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ini 4-4-nya ulama besar, ilmunya mumpuni, ilmu tentang agama itu benar-benar diakui oleh seluruh para ulama di dunia. 4-4-nya hafal Quran di waktu kecil. Dan ini 4-4-nya guru dan murid. Imam Hanafi ya punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Itu guru dan murid. Nah, itulah ciri-ciri orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bermadhab kepada salah satu madhab dari madhab yang 4. Kalau ada orang anti madhab, itu berarti ketahuan akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya akidahnya akidah sesat. Ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bermadhab kepada salah satu dari madhab yang 4. Awas hati-hati. Makanya kalau ada orang nggak bermadhab, udah ketahuan itu akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara akidah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat cuma satu, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disingkat aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah ini akidah yang wajib kita pertahankan dan wajib kita amalkan dan wajib kita wariskan kepada anak-anak kita generasi mendatang. Akidah Ahlussunnah wal. Sekarang ada akidah Wahaboy, Wahabi apa, hati-hati itu sesat. Yang tukang membidah-bidah, kan nurudan bid'ah, nurudan kana KKB, bukan surga aing ngumpul dia gitu. Sebab surga boga bapak aing. Weh, matabat. Ngomong harpun yang kebo. Kalau kurang cabok kurang. Kenapa nurudan bid'ah? Nurudan nggak ada di zaman Nabi. Berarti muka lu juga bid'ah. Muka lu jelek zaman Nabi nggak ada. Itu lu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bid'ah semua, lu neraka lu. Cuma gitu lawan saklek itu. Ribut-ribut ayo, masih ayo. Asal bedog tak, bedog asal mentah. Siang lah nggak bacok aing banyak siang dia lah. Bebas, pilih. Cah kang Nabi teu muludan. Manehna we can kapanggih dalil da. Urang mah teu kapanggih urang mah. Mun buka panjang nih cenah. Ayat kang Nabi muludan siksa teu muludan. Belegu kan. Belagu deh. Ngaji ke awamin ah. Jadi anggota juga. Bagian tukang ngopi weh. Tukangin kopi. Hati-hati itu paham Wahabi bahaya. Baik, yang lain. Kang, Yuk. di luar ini kan. Enggak masalah. Sholat witir niat sama ininya berapa rakaat kan? Ya. Menurut keterangan dalam ilmu fikih,
Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan dengan bilangan rakaat ganjil. Anjir. Paling sedikit mengerjakan sholat witir 1 rakaat itu boleh. Paling banyak 11 rakaat. Caranya 2 rakaat, salam 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 berapa tuh? 10. Terakhir 1 rakaat. Nah, boleh. Itu cara mengerjakan sholat witir yang 11 rakaat dengan cara yang paling afdol. Jadi formatnya 2 2 2 2 2 1 formatnya. Umumnya ini sedikit tapi adnal kamal. Jadi bilangannya rendah tapi al kamal mencapai kesempurnaan. Pada umumnya 3 rakaat. Jadi paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat, nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Pertengahan umumnya 3 rakaat. 3 rakaat dengan 2 kali salam. Nggak boleh mengerjakan sholat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam. Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dilarang. Siapa yang melarangnya? Rasulullah. Mana hadisnya? Hadisnya begini, la tusabbihul witra bil maghrib. Itu hadisnya. Hadis yang melarang mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus 1 kali salam. Nah, kalau Rasulullah melarang, jangan dikerjakan. Rasulullah melarang, kita mengerjakan, berarti kita membangkang, durhaka sama Rasulullah. Durhaka sama Rasulullah sama dengan durhaka kepada Allah. Tempat mereka durhaka, naudzubillah min. Ada ancamannya itu. Jadi ada ancamannya. Jadi kalau kita berani membangkang kepada Rasulullah, itu samalah artinya kita membangkang kepada Allah. Dan kalau Allah dan Rasulnya sudah kita bangkang, maka ancamannya ada di Quran. Surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Ayatnya berbunyi begini, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu ajabun. Itu ancamannya. Barang siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya dan dia berani melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam kobaran api neraka, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, dan baginya akan mendapatkan azab atau siksa yang sangat menghinakan. Itu ancaman.